اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح. Menjadi seorang pengikut imam zaman merupakan satu karunia ilahi. Karena di atas jalan keimanan tersebut, Allah Ta'ala telah menyediakan satu bentuk penzahiran akan kudrat dan kuasanya. Akan tetapi, penzahiran tersebut menghendaki sebuah keadaan di mana keimanan kita diuji. Ujian atas keimanan tersebut seringkali merenggut hak-hak kita, merenggut kebebasan beribadah kita, merenggut harta benda kita, bahkan tak jarang merenggut jiwa dan raga kita. Di atas jalan-jalan terjal cobaan itu, darah dan air mata menetes, membanjiri sujud-sujud kita, sambil menyuarakan ketidakberdayaan kita yang kadang memecah hening dengan isak tangis yang tak sanggup tertahan. एक ज़मां के बाद अब आई है ये. Itulah segaris perasaan yang dulu dan hingga sekarang dialami oleh saudara-saudara Ahmadi kita di Lombok. Sudah 20 tahun lebih, para Ahmadi di sana mengenyam luka yang masih menganga hingga kini. Mereka terusir dari tanah kelahirannya sendiri, meninggalkan harta benda serta tempat tinggal dengan hanya membawa baju di badan. Mereka diburu layaknya pendosa dan pendusta yang kesalahannya hanya dapat ditebus dengan kematiannya. Tapi perasaan itu ketika penyerangan itu bisa terkalahkan dengan perasaan satu gejolak dalam diri kita sebagai jemaat. Itu semua kalah dia. Karena kita bangga, kecintaan kepada jemaat itu kita merasa kita bangga menjadi seorang jemaat. Itu tidak ada rasa takut, kehilangan harta, malah itu tidak pernah kita terpikirkan. Tempat ini menjadi saksi bisu bahwa iman tak bisa dibungkam, bahkan ketika ia harus dibenturkan dengan kenestapaan hidup. Para Ahmadi memulai kehidupan mereka dari nol, bukan, tepatnya dari -3. Tidak, mungkin -5, mungkin juga -10. Mereka mungkin sudah tak peduli lagi soal di mana pijakan kaki mereka berada. Tentu, sebuah pertanyaan yang sangat manusiawi muncul. Kenapa tidak meninggalkan Lombok saja? Semua bersiap meninggalkan Lombok, difasilitasi dengan menyediakan sarana transportasi berupa puluhan bahkan belasan bis waktu itu. Karena memang kalau kita tetap berada dalam keimanan Muslim Ahmadiyah, tidak ada yang bisa menjamin keamanan kita, dan itu lebih rela kita meninggalkan semua apapun yang kita punya, termasuk kerabat, keluarga, bahkan harta benda, rumah, tempat tinggal. Dan ketika sudah mulai ada pergerakan ya untuk mau meninggalkan Lombok, tiba-tiba melalui Bapak Amir Nasional, pimpinan kita mendapatkan himbauan dari Hajat Khalifah bahwa seluruh anggota jemaat di Lombok jangan meninggalkan Pulau Lombok. Seketika saat yang sudah begitu yakin akan mempertahankan keimanan dan harus meninggalkan Lombok, tetapi demi menegakkan
perintah dan suara khalifah, apapun yang terjadi mereka balik. Ada yang di tengah perjalanan di kapal laut, ada yang di atas bis, ya, ada yang sudah keluar dari Lombok sampai ke Pulau Bali dan Pulau Jawa mendengar seruan ini, semua serentak balik dan bersiap menghadapi tekanan dan ancaman yang ya tadi tidak ada jaminan keamanan itu, tetapi demi melaksanakan instruksi khalifah, mereka bersiap menghadapi semua ujian dan tantangan-tantangan yang menghadang di depan mata itu. Wajah asrama Transito telah banyak berubah. Sejak tahun 2015, tempat tersebut telah disulap menjadi lokasi jalsah salanah wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Banyak tamu-tamu Hazrat Masih Maud alaihissalam datang ke sana. Tentu, terdapat cita rasa yang berbeda mengikuti jalsa di sebuah tempat di mana penentangan terhadap jemaat demikian hebatnya yang sulit menemukannya di tempat lain di negeri ini. आवे ये दिन और ये बहार. Para tamu tak hanya menikmati sajian santapan rohani dari ceramah-ceramah jalsa, tapi mereka juga melihat satu bentuk penzahiran bagaimana ketaatan telah meneguhkan langkah para Ahmadi di sana untuk menghadapi kezaliman musuh dengan sabar dan doa. मैं वो हूँ नूरे खुदा. Bangunan ini merupakan satu dari sekian banyak hadiah-hadiah yang diperoleh para Ahmadi di Lombok. Letaknya persis di belakang pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bangunan ini adalah simbol perjuangan dan pengorbanan warga jemaat di Lombok. Mereka membenamkan jantung kehidupannya di tiap sudut bangunan ini. Tapi begitu spirit untuk kita membangun pusat kegiatan kita di Kota Mataram ini sebagai simbol kembalinya lagi kejayaan dan kemenangan jemaat di Lombok ini, sebagaimana saya mengisahkan di dalam banyak nasihat itu, bahwa ketika Rasulullah SAW pun meninggalkan tanah kelahiran tercintanya Mekah, berhijrah ke Madinah, pertama kali yang dipikirkan adalah bagaimana tempat sholat. Lalu Nabi Muhammad tidak memikirkan rumah-rumah tempat tinggal, tetapi berusaha membangun masjid, ya. Dan itu yang ada kita tahu di Masjid Nabawi. Lalu ini membakar semangat mereka yang tadi saya kasih contoh, ada seorang pemulung lah anggota kita ini bertahun-tahun mengumpulkan uang. Begitu mendengar cerita ini lalu kita rencana mau membangun, ya sedikit demi sedikit uang yang dia kumpulkan dengan membeli emas itu semua dia buka, semua dia keluarkan, lalu dia jual, lalu datang kepada kita pengurus untuk saya menjadi orang yang terdepan untuk ingin bagaimana jemaat ini cepat punya tempat pusat kegiatan atau masjid untuk menggantikan banyak masjid-masjid kita yang sebelumnya ini di Lombok itu di beberapa tempat itu sudah dihancurkan. Jadi gairat untuk memiliki itu menghilangkan seluruh harapan mereka yang tadinya ingin punya rumah sebenarnya. Jadi karena memang hal itu sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan adanya perintah Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, maka jemaat kita di sini ini semuanya bersiap untuk melaksanakan
untuk senantiasa berkorban. Dan benarlah satu bait dari syair yang ditulis Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an yang berbunyi, जाती है अगर तो जाने दो शहीदाने अहमदिया शहीदाने लाहौर शहीदाने लाहौर. Bangga menjadi anggota jemaah dan sudah menerima berkat khilafat ini. Seperti itu.